Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Usman dengan NIM 251FI03047, Prodi D4 Anestesi. Di sini saya akan memperagakan pasca operasi amputasi ekstremitas besar, salah satunya bawah lutut dan atas lutut. Hindari penggunaan bantal di bawah tanggul saat berbaring atau duduk. Ini dapat menyebabkan kontraktur fleksi permanen. Pertahankan posisi lurus. Sisa anggota tubuh harus dijaga dalam posisi lurus. Saat istirahat di tempat tidur, hindari posisi menggantung. Jangan biarkan sisa kaki menggantung di tepi tempat tidur atau kursi roda untuk waktu yang lama. Posisi tengkurap. Dianjurkan untuk berbaring tengkurap selama 20-30 menit dalam 2-3 kali sehari untuk membantu meregangkan otot bagian depan pinggul dan mencegah kontrak fleksi pinggul. Saat duduk di kursi roda, menjaga sendi lutut akan tetap lurus dengan penumpang kaki atau tanggul yang sesuai. Gerakan Fowlers, posisi setengah duduk dengan kepala dan badan ditinggikan antara 40-90 derajat. Berdiri tegak dengan keseimbangan kedua kaki. Posisi menarik benda mendekati tubuh. Posisi mendorong, menggerakkan benda menjauh dari tubuh. Gerakan mengangkat benda dari bawah ke atas. Memberi tekanan dan menjaga posisi agar tidak mudah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pramulya dengan NIM 251FI03048. Video kali ini saya akan memperagakan gerakan biomika tubuh, posisi tubuh pasien di meja operasi, dan gerakan mobilitas ini pada kasus operasi kauterisasi pembakaran jaringan kecil. Pertama, gerakan tegak. Keseimbangan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Jika berada di posisi jalan, maka akan terjadi perpindahan tumpuan dari sisi satu ke sisi yang lain. Kedua, menarik atau pulling. Jika menarik dengan benar, maka akan lebih mudah memindahkan benda, dan yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda dan posisi kaki serta tubuh saat menarik. Yang ketiga, tahap dorongan. Tahapan ini adalah tahapan mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang cepat. 4. Bagian mengangkat. Mengangkat gunakan otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. 5. Menahan. Menahan dalam melakukan pergantian. Posisi menahan selalu berubah, ini posisi menahan yang berdiri. Kidney posisi adalah posisi semilateral di mana tubuh pasien diposisikan miring sekitar 30-40 derajat dengan daerah pinggang ditinggikan agar ginjal lebih menonjol dan mudah dijangkau. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fasya dengan NIM 251FI03049. Saya mendapatkan kasus knee chest. Gerakan pertama adalah tegak. Fungsinya adalah keseimbangan dan aktivasi otot anti gravitasi. Untuk keseimbangan, tubuh terus-menerus melakukan penyesuaian kecil pada sendi pergelangan kaki. Gerakan kedua adalah mendorong. Fungsi mendorong aktivitas kehidupan sehari-hari, kekuatan dan daya tahan, keseimbangan dan stabilitas. Nah, ini contoh mendorong yang baik dan benar. Ketiga, ada gerakan menahan. Fungsi menahan stabilitas, mempertahankan postur, memegang, atau menggenggam. Gerakan keempat adalah menarik. Fungsi menarik, aktivitas kehidupan sehari-hari, propulasi, dan koreksi postur. Gerakan kelima adalah mengangkat. Gerakan mengangkat adalah salah satu gerakan paling kompleks dan krusial dalam biomekanika dan ergonomis, karena melibatkan koordinasi multisendi, kekuatan besar, dan merupakan penyebab umum cedera punggung jika dilakukan secara tidak tepat. Nah, di sini saya menunjukkan gerakan knee chest. Knee chest dalam biomedik merujuk pada sebuah posisi tubuh, posisi genupektoral yang digunakan secara klinis dan terapeutik, bukan gerakan dinamis seperti mendorong atau menarik. Posisi ini sangat penting dalam bidang kebidanan dan juga memiliki aplikasi lain dalam prosedur medis. Nah, ini gerakan knee chest jika dilihat dari samping. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nufirud Samadani dari Prodi D4 Anestesi dengan NIM 251F1FI03050.
Gerakan ini membantu untuk mengembalikan kekuatan, rentang gerak normal, dan kelenturan bekas luka. Terus membantu mengembalikan kelenturan dan mencegah kekuatan atau perlengketan jaringan luka. Fungsi gerakan tegak yaitu menyeimbangkan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Fungsi menarik, jika menarik dengan benar akan lebih mudah memindahkan benda. Yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda, dan posisi kaki saat menarik. Fungsi mengangkat, gunakan otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. Fungsi gerakan menahan dalam melakukan pergantian Posisi menahan selalu berubah. Fungsi dorongan itu adalah mempercepat jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentan waktu yang cepat. Fungsi posisi prone yaitu meningkatkan pernapasan dan pengembangan paru-paru, mengurangi tekanan pada jantung dan paru-paru, mencegah luka tekan pada pasien, tidak berbaring lama, membantu pengeluaran dahak atau lendir dari paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Faiza dengan NIM 251FI03051. Saya dari FA2 dengan prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Saya akan memperagakan posisi pasca operasi nail avulsion. Tangan yang kukunya sudah selesai dioperasi disimpan di atas guling atau bantal agar tidak terkena bakteri. Posisi supin adalah posisi berbaring telentang dengan wajah menghadap ke atas. Tujuannya untuk mengurangi tekanan pada luka operasi, mempermudah akses ke luka operasi, mengurangi resiko infeksi, dan meningkatkan kenyamanan pasien dalam konteks pasca operasi nail avulsion. Posisi pertama yaitu posisi berdiri tegak, posisi tubuh lurus dengan keseimbangan kedua kaki. Posisi kedua mendorong, yaitu menggerakkan benda menjauh dari tubuh. Posisi ketiga yaitu menarik, menggerakkan benda mendekati tubuh. Posisi keempat mengangkat benda dari bawah ke atas. Posisi 5 menahan, memberi tekanan atau menjaga posisi agar tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Rahma dengan NIM 251FI03052, kelas FA2 dengan prodi D4 Anestesiologi. Saya akan memperagakan pasca operasi mastektomi. Pasca operasi, gerakan pertama yang dilakukan yaitu gerakan tangan menggenggam dan membuka. Genggam dan buka jari sebanyak 10-15 kali untuk membantu melancarkan peredaran darah pada tangan. Gerakan kedua yaitu gerakan siku menekuk, tekuk dan luruskan siku secara perlahan sebanyak 10-15 kali. Gerakan ini dapat dilakukan sambil duduk atau berbaring. Lalu gerakan bahu mengangkat. Angkat bahu ke arah telinga, tahan selama 5 detik, kemudian turunkan kembali. Ulangi sebanyak 5-10 kali. Reverse lembung, posisi pasien berbaring telentang di mana kepala dan batang tubuh lebih tinggi daripada kaki. Tujuan utamanya yaitu memudahkan operasi pada area kepala, leher, dan bahu. Posisi pertama yaitu posisi berdiri tegak, posisi tubuh lurus dengan keseimbangan kedua kaki. Posisi kedua menarik, menggerakkan beban atau benda mendekati tubuh. Ketiga mendorong, menggerakkan benda menjauh dari tubuh. Keempat mengangkat, mengangkat benda dari bawah ke atas. Kelima menahan, memberi tekanan atau menjaga posisi agar tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyad dari prodi D4 Anestesiologi. Di sini saya dengan NIM 251FI0353. Saya mendapatkan kasus pasca operasi pengangkatan kelenjar tiroid atau tiroidektomi. Gerakan yang pertama, gerakan tegak. Keseimbangan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Jika berada di posisi jalan, maka akan terjadi perpindahan tumpuan dari sisi satu ke sisi lainnya. Tahapan yang kedua adalah tahapan dorongan. Tahapan ini adalah tahapan mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang cepat. Tahapan yang ketiga adalah tahapan menahan. Menahan dalam melakukan pergantian selalu berubah-ubah. Ini posisi menahan yang berdiri. Tahapan yang keempat adalah menarik atau pulling. Jika menarik dengan benar, maka akan lebih mudah memindahkan benda. Yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda, dan posisi kaki dan tubuh saat menarik.
Tahapan yang kelima, mengangkat. Gunakan otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. Posisi litotomi, yaitu kelai ditebankan pada posisi terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan ditarik ke atas abdomen. Salah satu tujuannya adalah pemasangan alat kontrasepsi. Menggerakkan leher ke atas dan ke bawah sebanyak 5 kali. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi nyeri pada bekas operasi dan meningkatkan rentan gerak atau fleksibilitas pada pasien operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurul Asyidin dengan NIM 251 FI 03004. Saya dari Prodi D4 Anestesiologi. Saya dari kelas FA2 dan saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya mengambil kasus eksisi lipoma atau benjolan lemak. Gerakan tegak, keseimbangan tubuh saat orang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Jika berada di posisi jalan, maka akan terjadi perpindahan tumpuan dari sisi satu ke sisi yang lain. 2. Menarik. Jika menarik dengan benar, maka akan lebih mudah memindahkan benda. Yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda, dan posisi kaki dan tubuh saat menarik. 3. Tahap dorongan. Tahapan ini adalah tahapan mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang cepat. 4. Mengangkat. Gunakan otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. 5. Menahan. Menahan dalam melakukan pergantian, posisi menahan selalu berubah-ubah. Gerakan intraoperasi lateral position. Berbaring pada salah satu bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping. Tujuannya untuk memperlancarkan sirkulasi darah dan mempercepat pemulihan. Gerakan pasca operasi dengan memulai aktivitas ringan seperti berjalan dengan perlahan-lahan. Dan hindari aktivitas berat seperti mengangkat beban-beban yang berat untuk mencegah luka agar tidak terbuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Kamilatus Sadiah dengan NIM 251FI 03055 dari kelas FA2 kelompok 2. Gerakan intraoperasi Trendelenburg adalah posisi pasien berbaring terlentang dengan kaki lebih tinggi dari kepala yang bertujuan meningkatkan aliran darah ke otak dan ke jantung. Gerakan pasca operasi drainase hidung dengan mempertahankan posisi kepala lebih tinggi dari tubuh saat istirahat atau tidur untuk mengurangi pembengkakan. Pertama, gerakan tegak. Keseimbangan tubuh saat orang sedang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dengan posisi jalan. 2. Menarik dengan benar akan memudahkan untuk memindahkan benda. Yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda, posisi kaki, dan tubuh dalam menarik. 3. Tahapan mendorong merupakan percepatan laju kaki dengan mendorong tenaga penuh untuk mendapatkan rentan waktu yang singkat. 4. Mengangkat. Gunakan otot-otot besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada bagian belakang tubuh. 5. Menahan. Melakukan pergantian, posisi menahan selalu berubah dan menahan memiliki dasar tumpuan yang tepat.